Nah, ini ada sebuah cerita dari mantan atau bekas pengikut para Habib. Jadi beliau ini dulu adalah seorang muhibin, namun kini si mantan muhibin ini sudah tersadar bahwa yang diikutinya itu tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sesungguhnya, dalam arti itu sangat menyimpang jauh dari ajaran. Karena apa? Para Habib ini isinya bukan mengajarkan tentang agama Islam, tapi yang ada hanyalah mendoktrin para jamaahnya ataupun muhibinnya. Nah, ini ada satu cerita dari mantan muhibin di Lampung yang mungkin kini sudah tersadar bahwa dia itu hanya dimanfaatkan oleh si Habib itu. Jadi dalam cerita ini si muhibin ini bisa dikatakan ini sebagai pemerasan ya, pemerasan karena si Habib itu ketika hendak pergi kemana, namun dalam cerita ini si Habibnya itu akan pergi ke Palembang, namun untuk ongkos atau untuk uang bensin, uang bensin itu dia minta kepada muhibinnya. Namun ditolak. Nah, bukan hanya itu, bukan hanya sekedar minta ongkos, dia juga memaksa meminta sapi kepada muhibinnya. Nah, mungkin dengan perlakuan dari si Habib yang mungkin dianggapnya menyimpang itulah si muhibin ini tersadar. Nah, setelah meminta dari satu muhibinnya itu namun tidak diberi ya, meminta sapi dari 1 ekor sapi sampai uang 10 juta. Namun ditawarlah oleh seorang muhibin itu diberi 5 juta, tidak mau, tetap memaksa meminta 10 juta. Nah, ini kan namanya pemerasan. Kalau tidak memberi sesuai apa yang diinginkan, ya mungkin doktrinnya apa? Tidak masuk surga, mungkin ditakut-takuti seperti itu oleh si Habib. Oke, seperti apa cerita dari mantan muhibin dari Lampung ini, kita simak dulu ini. Ketua PWI Provinsi Lampung beserta rombongan yang saya muliakan dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Amin amin ya Allah. Segenap para hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang saya muliakan nanti ya. Alhamdulillah, alhamdulillah atas izin dan ridhonya Allah, malam hari ini kita bisa duduk bersama, beristimewa, bermujalasah, ngobrol santai, keluarga besar Lampung Tengah bersama dengan keluarga besar PWI Provinsi Lampung. Setelah saya mendengar secara langsung oleh Pak Kiai Suparman Abdul Karim selaku Ketua PWI Lampung, sedikit banyak sudah mendengar paparannya terkait dengan masalah polemik habaib yang ada di negara kita. Sudah hampir setengah tahun saya juga ikut mikir, karena saking seringnya kaum Alawi yang ketika di Lampung Tengah itu mampirnya di tempat saya, yang sehingganya mau tidak mau bukan cuma hanya hikmat sebagai tamu, saya sebagai keluarga besar yang ditamuni, tapi juga nyangoni. Kalau saya yang menyangoni dengan kemampuan saya, tapi ternyata beliau tidak melihat kemampuan saya,
melihatnya karena saya pondok sekarang kan sudah mulai agak banyak tingkat-tingkatnya itu, dianggapnya banyak uang, sehingga kalau ke tempat saya pasti minta. Yang kedua, masih ada saksi di rumah saya namanya baju Ontokusumo yang beliau bawa ke tempat saya. Pertama saya disuruh beli harga 5 juta. Saya ngomong Afwan ya, pantes hebat malian. Wong saya lagi bangun tukang saja belum kebayar, ngapain saya beli baju Ontokusumo? Pokoknya pagi harus beli baju Ontokusumo. Saya tidak mau, akhir beliau mau pulang, baju Ontokusumo itu ditinggalkan, tapi beliau harus minta untuk beli bensin ke Jawa katanya. Saya nggak mau, tapi karena saya ingat dengan para sepuh-sepuh kita ya, harus berhusnudon dan saya menghormatinya, maka akhirnya keluarlah cross check dari saku saya berikan kepada beliau untuk pulang ke Jawa. Itu diantaranya 2 juta. Tahun berapa? Yang kedua, pokoknya kayaknya banyak sekali. Tapi kalau hitung-hitungan saya hanya belum seberapanya dibanding dengan Kiai Haris. Karena produk habaib di Lampung Tengah adalah produk Kiai Haris. Jadi beliau yang agak banyak. Kalau saya kurang begitu banyak karena hanya baru berapa tahun saya kenal sama beliau-beliau. Tapi ya agak banyak juga. Nah, setelah saya dengar adanya BWI, saya dengar dengan adanya LS, sehingga saya sedikit agak berani dibantu dengan YouTube itu. Saya melihat, akhirnya 3 bulan yang lalu datang ke tempat saya sudah takjak gelut. Akhirnya minta tidak saya kasih. Saya sampai ngomong, Beb, biasanya kalau ke tempat saya siapapun tak sangoni, dengan catatan tidak minta. Kalau sampai minta tidak akan pernah tak sangoni. Akhirnya ya tidak tak sangoni tenang. Wong minta masalahnya. Tapi kalau tidak minta tak sangoni selamat. Tak sangoni doa. Tapi yang jelas sering memang di wilayah saya, di wilayah Sempedagung khususnya, kalau yang sering ditamoni memang di tempat saya. Lalu sudah mulai nih ke tempatnya Pak Islamet, ke tempatnya Mbak Yemir Muhammad, ke tempatnya Mbak Biar, sudah mulai ke rambah ke teman-teman. Tapi untuk yang awal ya di tempat saya, dan sudah mulai karena saya sudah mulai banyak yang saya keluarkan, paling mereka sudah mikir ini cilik jadi modelnya. Akhirnya mulai ke tempatnya Pak Islamet. Nah, saya berharap dengan peristiwa-peristiwa bukan cuma di tempat saya, banyak tempat-tempat yang lain yang kalau beliau minta itu agak maksa. Ada, ini cerita sedikit ya, yang dari Jawa juga, tempat saya langsung berdoa, langsung Pak Kiai, hebat panjenengan. Wah, hebatnya gimana Beb? Sampai baru umur 40 tahun pondok sudah seperti ini. Wah, akhirnya mulai lumayan hebat saya ini. Ternyata ujung daripada kehebatan mereka ngomong saya hebat, kok aku jaluk tuh. Nah, mereka akhirnya mintalah untuk beli bensin katanya. Tidak banyak, cuman mereka minta seharga sapi 1. Tidak saya kasih. Akhirnya sampai ke 5 juta tidak saya kasih, sampai 2 juta tidak saya kasih, karena saya mikir sudah mulai dengar ada PWI dan LS. Setelah itu tidak saya kasih, mereka langsung ngomong sama Pak Kiai, saya itu mau ke Palembang, pokoknya saya minta untuk bensin ke Palembang. Loh, urusannya antum, Beb. Wong antum ke tempat anak juga nggak minta sama datang ke tempat anak. Kenapa anak harus nyangoni sampean? Pada waktu itu kan Cik Muhyiddin. Akhirnya ndak tak sangoni. Begitu ndak tak sangoni, begitu baca sholat maghrib, beliau malah ke tempat jamaah saya. Dan jamaah saya sampai bingung Pak Kiai. Bingung karena sama mintanya sapi 1. Kalau enggak 10 juta, kalau enggak 5 juta. Orangnya nunggu, maaf ini nanti ngambil di BRI Link. Ada uang cuma 5 juta. Enggak mau beliau. Enggak mau saya.
Pokoknya kan mintanya 10 juta, 10 juta. Kakaknya telepon saya. Begitu telepon saya, "Bah, kok enek wong model ngene to piye? Wong coba-coba kok njaluk maksa." Terus coba ini video call sama saya. Terus saya ngomong, "Oh, Beb, lah sampean jadi Palembang. Lah kok malah nyebut sama aku piye? Oh, sampean ini rusak tatanan." Kan? Akhirnya yang 5 juta itu ndak dikasih, yang ngomong sing ngene, "Nek sampean ya sedekah wis ora masalah, tapi aja 5 juta. Piro Bang? 500 ae." Akhirnya di tempat saya enggak tak sangoni, akhirnya di tempatnya jamaah ini disangoni 500 apa berapa katanya gitu. Gua petambet lah mesakne. Itu diantaranya seperti itu. Tapi saya berharapnya begini, bukan cuma itu. Yang paling mengetuk hati saya, yang paling mengetuk pemikiran saya, sehingganya saya juga sedikit dari panggung ke panggung sudah mulai menceritakan tentang masalah ini, itu terkait dengan pembelokan sejarah. Mulai dari sejarahnya berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sejak saya berguru sama guru-guru saya, tidak ada guru-guru saya yang menjelaskan tentang apa yang dituliskan itu, yang dianggap ada 5 habaib yang katanya apa merestui atas berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sampai tertulis pun tidak, saya belum pernah membaca berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama atas izin 5 habaib. Tapi setahu saya yang mengizinkan Jam'iyah Nahdlatul Ulama berdiri tanggal 31 Januari tahun 26 adalah Syekhuna Khalil bin Abdul Latif Bangkalan. Itu setahu saya. Untuk para habaib tidak ada dan tertulis, dan guru-guru saya juga tidak pernah menjelaskan kepada saya. Satu. Yang kedua, saya sedikit sudah mulai umum juga terkait dengan video-video yang viral kembali, mereka yang selalu mencaci maki kiai-kiai NU sebenarnya, seperti junjungan kita Panjenengan Dalem Gus Abdul Rahman Wahid. Nah, itu sedikit cuplikan dari cerita mantan muhibin dari Lampung yang merasa bahwa dirinya itu diperas. Ya mungkin tidak merasa, cuma dia menyadari bahwa perlakuan dari si Habib ini memang sudah sangat jauh menyimpang. Yang diajarkan hanyalah doktrin-doktrin menakut-nakuti dengan ancaman surga, ancaman neraka. Itulah yang mereka lakukan. Tapi yang nggak masuk akal itu loh, muhibin diperas dengan meminta sapi ataupun meminta uang 10 juta itu dipaksa. Ini namanya udah bukan apa ya, kalau misalkan kita minta santunan ya, minta santunan itu nggak seperti itu. Minta sedekah misalkan nggak seperti itu caranya, nggak maksa. Lah ini minta 10 juta dikasih 5 juta tidak mau, maksa harus ngasih 10 juta. Minta sapi nggak dikasih. Nah akhirnya apa? Dari kelakuan si Habib itu, akhirnya muhibin ini tersadar bahwa mereka itu hanya dimanfaatkan, hanya diperas. Nah oke, untuk video kali ini tanggapan netizen apa, silakan tulis di kolom komentar.